Shalom saudaraku, saya Joseph Paulus, sang apologet Kristen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana menjawab gugatan insan moku kinta bahwa Allah bukan manusia yang tertulis dalam Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dalam 1 Samuel 15 ayat 29 dikatakan pula, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Dalam Hosea 11 ayat 9 dikatakan, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Kita lihat di dalam tulisan bahasa Ibrani yang cetak biru, El, Nasah, dan El. Kata Allah di dalam Bilangan 23 ayat 19 dan Hosea 11 ayat 9 berasal dari kata El, yaitu bentuk tunggal dari Elohim. Elohim adalah bentuk plural atau jamak dari kata Allah. Elohim adalah jamak dan El adalah tunggal. Tetapi tidak pernah dikatakan bahwa Elohim bukan manusia. Mengapa? Karena dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata El adalah bentuk tunggal dari Elohim, dan kata Yahweh adalah proper name dari El atau Elohim. Kalau kita sering menjumpai kata Adonai, artinya Tuhan atau Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani sering tertulis dengan kata Kurios, artinya Tuhan atau Tuhan. Elohim berkata, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, yaitu rupa Elohim. Dan dikatakan di situ adalah mari kita. Saudaraku, jelas kata kita menunjukkan kata plural, dan kata Elohim adalah bentuk plural, bentuk jamak dari El. Dalam Mazmur 89 ayat 27 dikatakan, dia pun akan berseru-seru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Abi atah Eli. Abi artinya Bapakku, Eli artinya Elku. Bahwa Yesus memanggil Allah dengan kata Bapa. Penggunaan kata Bapa di dalam Alkitab Perjanjian Lama hanya digunakan untuk kata Eli, yaitu Allahku. Ada satu rahasia besar di dalam Alkitab ketika Yesus memanggil Allahnya di waktu Yesus disalib dan dia berseru kepada Allah, kepada Bapanya, Eli, Eli lama sabachthani. Saudara tahukah bahwa kata Eli adalah Allahku, bentuk tunggal dari Elohim. Yesus tidak memanggil Bapa, Yesus tidak memanggil Elohim, tetapi Yesus memanggil Eli. Eli, Eli lama sabachthani. Di dalam Mazmur 22 ayat 1 ditulis jelas bahwa Yesus berseru di dalam bahasa Ibrani itu adalah bentuk tunggal dari Elohim, Eli. Kita tahu sekarang bahwa Eli bukan manusia, sebab ketika Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah adalah roh, artinya adalah El adalah ruah. Sebab memang El itu ruah dan Yesus adalah manusia. Namun kita tahu bahwa Yesus jasadnya adalah manusia dan rohnya adalah Allah sendiri. Sehingga ketika Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah itu
matilah Yesus, sebab nyawanya, yaitu Allah sendiri, meninggalkan jasadnya. Dan jasad manusia itu mati karena nyawanya meninggalkan jasadnya, yaitu El sendiri, yaitu El yang bukan manusia. Ketika Elohim berkata, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Musa melihat Allah, yang dilihat bukan roh Allah. Karena Allah berkata, engkau tidak dapat melihat aku. Namun akhirnya Allah mengabulkan permohonan Musa. Allah menampakkan dirinya kepada Musa, yaitu di dalam rupa Yesus Kristus, dalam rupa manusianya. Itulah sebabnya ketika di dalam Keluaran 3 ayat 15, Allah berkata, namaku adalah Yahweh, Yod, Hei, Waw, Hei. Artinya adalah lihat tangan yang berpaku. Saudaraku, ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, memperlihatkan diri kepada Musa, Tuhan memperlihatkan tangan yang berpaku, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kalau membaca dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata, ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Ketika engkau melihat anak manusia, engkau melihat El. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 sangat jelas bahwa Yesus adalah perwujudan, pernyataan dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata, yaitu dari El yang adalah roh yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia yang tidak kudus. Musa yang melihat Allahnya dalam rupa Yesus. Yesus yang ditemui oleh Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Yesus yang ditemui oleh Yohanes di Patmos. Yesus yang banyak ditemui oleh orang-orang pada hari-hari ini. Saudara, berdoalah. Katakanlah, Tuhan, tunjukkanlah jalan yang lurus. Saudara, apabila engkau ingin bertemu dengan Allah yang sejati, hari ini berdoalah, Tuhan Yesus Kristus, apabila engkau sungguh Tuhan dan Allah, layakkanlah hamba untuk bertemu denganmu. Jamahlah hamba, ubah hidup hamba dari kesia-siaan hidup, dari dusta khairul makirin. Apabila engkau minta dengan rendah hati dan dengan pengharapan, maka Yesus akan datang menjumpaimu dalam damai. Namun apabila engkau memintanya dengan kesombongan, Yesus akan datang dalam badai. Apakah Anda siap berjumpa dengan Yesus hari ini? Yesus yang adalah Allah sendiri, yang adalah Elohim, menampakkan kemuliaan Allah yang tidak dapat dilihat oleh manusia. El bukan manusia, namun El datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Dialah Elohim, nama Yahweh itulah Elohim.